Nah, hari ini kita akan mereview untuk pembelajaran IPS yang tema 8 ya. Nah, untuk KD-nya adalah KD 3.1. Nanti Bu Asmi akan share screen. Sebenarnya materinya sudah pernah Bu Asmi sampaikan di GC ya. Sama ya, yaitu tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Ada berapa negara sih yang tergabung di dalam ASEAN itu? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Oke. Lupa ya, ada 10 anak-anak. Nah, Bu Asmi mau menunjukkan ya. Oke. Sudah terlihat di layar kalian? Apa yang terlihat? Halo? Suara Bu Asmi? Bumi Bu. Kok tenang-tenang mendayung ya. Ini ya gambar bumi ya di sini ya. Ini Bu Asmi pakai Google Earth. Nah, di sini tuh udah terlihat ya. Nah, kita ada di sini ya, di Pulau Jawa, terus di Provinsi DIY sini kan. Di Sleman ya, berarti di agak-agak atas sini ya. Nah, kenapa Bu Asmi menunjukkan ini? Karena kita akan melihat negara mana saja yang tergabung di ASEAN itu, ya. Kan tadi ada 10 ya. Coba 10 itu apa saja? Yang pertama negara kita ya. Indonesia. Terus mana lagi? Mana lagi? Malaysia, Bu. Apa? Malaysia? Nah, ini Malaysia ya. Ada 2 ya wilayahnya ya. Di area sini dan ini yang nempel dengan Kalimantan ya. Ini Malaysia ya anak-anak ya. Segini tuh. Terus ada negara apa lagi nih yang satu pulau dengan Kalimantan nih? Brunei. Ada Brunei Darussalam ya di sini ya. Nih kecil banget nih. Jadi di Kalimantan itu ada tertempel juga berbatasan darat dengan negara Malaysia dan juga negara Brunei Darussalam. Terus tadi ada yang menyebutkan Filipina, mana kita cari ya. Nah ini Filipina. Nah ini di sini ya, dia juga negara kepulauan ya nak ya. Nih pulaunya banyak juga, tapi masih lebih banyak negara kita. Negara mana lagi? ASEAN. Apa? Kamboja, Thailand. Nah, Kamboja tuh Kambodia ini ya. Vietnam, Thailand. Terus mana lagi? Laos. Laos. Mana lagi? Myanmar. Oke, ini ya Myanmar. Ada lagi yang belum disebutkan? Ada tadi yang dekat dengan Indonesia, dekat sama Malaysia. Singapura. Nah, Singapura ya. Nah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Ini negara-negara ASEAN, ada 10 ya. Nah, karena kita ini berada di wilayah atau di letak yang berdekatan ya, di Asia Tenggara ya. Nah, maka ada juga kerjasama-kerjasama yang dilakukan ya dari apa negara-negara ASEAN ini, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, ya, di bidang olahraga juga ada ya. Nah, sekarang Bu Asmi mau membagikan yang ini. Ini dulu sudah pernah Bu Asmi share. Nah, untuk PowerPoint-nya ini ya, Nak ya. IPS tema 8 KD 3.1. Nah, di semester 1 pun kalian sudah belajar tentang ini ya. Tapi kita akan lebih memperdalam sedikit lagi ya tentang beberapa negara. Nah, yang pertama ini bendera dari negara Thailand ya, Nak ya. Jadi Thailand itu memiliki luas wilayah sekian ya. Lalu kita akan lihat batas-batas dari wilayah negara Thailand. Kita lihat ya. Ini di sini yang sebelah utara kita langsung lihat di sini disebutkan Laos dan Myanmar ya. Bu Asmi mau ke Google Earth lagi.
Nah, Myanmar. Apa Thailand ya? Thailand tadi sebelah utaranya. Yang atas ya, kalau utara tuh kalau di peta atas ya. Ternyata benar ya, ada negara mana? Atasnya Thailand, Laos, Laos dan Myanmar, Myanmar ya. Benar ya berarti ya, Laos dan Myanmar. Lalu sebelah selatan itu ada Malaysia. Coba kita cek di Google Earth. Selatan. Selatannya benar ya, ada negara Malaysia. Jadi kalau utara itu di atas, selatan itu di bawah. Malaysia. Kemudian di sebelah barat, Myanmar dan Samudra Hindia. Coba kita cocokkan. Baratnya Thailand. Nah, benar ya, Myanmar di sebelah sini dan ini juga masih termasuk Samudra Hindia. Atau Laut Andaman ini juga bisa ya di sini, Andaman Sea. Jadi ini pakai bahasa Inggris ya, Nak. Terus sebelah timur, Laos dan Kamboja. Timurnya itu Laos, Kamboja. Ya, benar ya, Laos dan Kamboja. Jadi bukan Vietnam ya. Ini masih wilayahnya Laos ya, segini tuh. Segini. Jadi ini timurnya itu ada Laos dan Kamboja. Oke, anak-anak, itu untuk batas-batas dari negara Thailand. Nah, kita lanjut ya. Lalu di Thailand itu ada sungai yang terkenal ya. Coba dibacakan oleh hmm, Erlin. Ini Erlin. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Nah, oke, Erlin. Nah, ini ya untuk sungainya. Kita juga akan lihat ya di Google tadi itu. Sungai Chao Phraya. Nah, ternyata ini tuh dimanfaatkan untuk sarana transportasi ya. Ini tadi Bu Asmi sudah searching ya di sini. Sungai Chao Phraya. Tidak bisa digedekan. Nih, Chao Phraya River. Seperti ini ya, seperti yang digambar tadi itu ya. Ini kamu juga bisa nyari sendiri ya di Google ini tuh, Nak. Nah, ternyata sungainya tuh dekat dengan gedung-gedung tinggi ya, untuk transportasi ya. Nah, ini. Ini Sungai Chao Phraya di negara mana tadi? Negara mana tadi, Nak? Thailand. Oke. Itu Sungai Chao Phraya. Selanjutnya, tolong dibacakan. Andra ada nggak nih, Andra? Oke, Andra. Tolong ya dibacakan yang ini, slide ini, Andra. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mendapatkan julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand merupakan salah satu pendiri ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN dari negara Thailand adalah Tanat Koman. Oke, nah karena hasil pertanian terbesarnya itu adalah padi ya, makanya di Thailand itu ada julukan ya, jadi sebagai lumbung padi Asia ya. Bahkan negara kita juga sepertinya pernah ya mengimpor beras dari sana ya. Nah, lalu Thailand ini juga merupakan salah satu pendiri ASEAN ya. Perwakilannya atau tokoh yang ikut mendirikan ASEAN itu, organisasi ASEAN itu adalah Tanat Koman yang berasal dari Thailand. Oke, berikutnya. Nah, ini ada contoh kerjasama ASEAN ya. ASEAN itu tadi 10 negara itu yang ada di Asia Tenggara. Sebenarnya Timor Leste itu juga terletak di Asia Tenggara, tapi negara itu belum bergabung ya di ASEAN. Karena ASEAN itu kan tidak otomatis semua negara yang di Asia Tenggara langsung masuk, enggak ya. Jadi harus ada kesediaan untuk bergabung dulu. Kebetulan belum bergabung, maka untuk Timor Leste itu belum. Nah, ini ada kerjasama ya di bidang ekonomi ya. Nah, coba dibacakan oleh Yuda. 1 sampai 4 Yuda, tolong dibacakan.
kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nomor 3, Bu. Yang ini semuanya ini. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Pendirian proyek industri, mendorong investor modal untuk menanamkan modal di negara anggota ASEAN. Oke, terima kasih Yuda. Nah, namanya saja di bidang ekonomi ya, ini pasti tentang ya terkait tentang perdagangan, lalu industri, lalu keuangan. Investor tuh orang yang menanamkan modal ya. Nah, jadi ada beberapa ini ya anak-anak ya untuk kerjasamanya. Nanti kalau kamu pengen lihat lebih detailnya lagi bisa juga melihat dari internet ya. Contoh lainnya atau mungkin gambarnya ya. Nah, kalau yang di sini ini adalah gambar lambang dari organisasi ASEAN ya. Seperti ini. Selanjutnya, ada juga selain di bidang ekonomi, ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Ya, ini di Bu Pena kalian juga ada sebenarnya ya. Nah, tapi sudah dirangkum di sini. Coba Bu Asmi minta tolong kepada Ajeng untuk membacakan ya apa saja kerjasama ASEAN di bidang politik. Silahkan Ajeng. Sampai nomor 3, Bu. Iya, Nak. Penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, ZOFAN pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN, Declaration of ASEAN Concord pada 24 Februari 1976 di Bali. Pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political Security Community APSC di Thailand pada 1 Maret 2009. Oke, terima kasih Ajeng. Nah, jadi di bidang politik itu kan kaitannya dengan peperangan, lalu keamanan, perdamaian, ya. Jadi mengenai hal itu ya. Jadi ada perjanjian, ZOFAN, lalu deklarasi dan juga ada APSC. Lasmi izin minum sebentar ya. Maaf ya, keselak ya Bu Asmi. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi kerjasama ASEAN di bidang politik ya anak-anak ya. Jadi ada ZOFAN, lalu deklarasi kesepakatan ASEAN, dan juga APSC. Nah, ini di bidang politik. Untuk pengertiannya yang tadi sudah dibacakan oleh Ajeng ya. Kalian juga bisa mencari dari internet jika ingin melihat gambar-gambarnya atau keterangan lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini tak besarkan aja ya, supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian tentang hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial negara Thailand. Ya. Nah, kondisi geografis itu berarti kondisi fisik negara yang terlihat ya.
misalnya kepulauan, terus di sana banyak pegunungan atau mungkin wilayah perairannya luas. Nah, itu namanya kondisi geografis yang kelihatan, ya. Lalu apa hubungannya dengan keadaan sosial, ya? Keadaan sosial itu ya misalnya tentang masyarakat, agama, lalu keadaan apa ya? Kegiatan masyarakat, ya. Nah, ini di sini kita akan membahas yang negara Thailand. Masyarakat Thailand ini memiliki interaksi sosial yang baik berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi, salah satu bentuk interaksinya itu adalah sambutan masyarakat terhadap wisatawan yang datang ke Thailand. Ada yang pernah ke Thailand? Kalau Bu Asmi sih belum ya. Semoga mungkin di antara kalian kalau ada yang pengen wisata ke sana ya, atau mungkin ya studi di sana besok-besok kalau berkesempatan dan kalian ingin ya, silahkan ya. Karena memang banyak ya, terutama ketika kuliah ya, itu tuh pada pengen juga ke luar negeri. Nah, anak-anak kalau punya impian seperti itu bisa mulai dirintis dari sekarang. Tentunya juga harus paling tidak tuh bisa belajar bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris. Itu. Kemudian, hubungan kondisi geografis dengan budaya yang lainnya dari negara Thailand. Misalnya, ada keragaman budaya berupa tarian tradisional di Thailand. Nah, ini tuh kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di Bupena ya, dari rangkuman ini, bagi yang belum khususnya. Jadi, tarian tradisional yang ada di negara Thailand itu misalnya ini. Coba Bu Asmi minta dibacakan oleh, wah Bintang, Bintang. Coba tari apa saja contohnya Bintang. Coba dibacakan ya. Silahkan Bintang. Bintang, halo? Oke, belum bisa Bintang, nanti kita pending dulu. Silahkan, Widya bisa membacakan ini tarian tradisionalnya? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Tari lilin bunga yaitu tari yang menunjukkan sebuah penghormatan serta memohon kebahagiaan dan kesehatan dengan cara memasang lilin di tengah bunga teratai. Bunga teratai merupakan simbol keberuntungan di Thailand. Tari Phon Pho Thai yaitu tarian yang ditarikan untuk perayaan atau upacara adat oleh suku Pho Thai sebagai wujud syukur pada para dewa. Oke, terima kasih Widya. Nah, jadi ini contoh tari tradisional dari Thailand ya. Masih ingat ya, bunga teratai itu seperti apa di pelajaran IPA ya? Bentuk adaptasinya apa? Masih ingat nggak? Teratai. Itu xerofit atau hidrofit? Ayo. Hidrofit. Hidrofit. Terus apa? Adaptasinya apa? Masih ingat nggak? Daunnya gimana? Tipis dan berunggah. Daun. Daunnya tipis, betul? Apakah daunnya berunggah? Nggak ada Tipis dan lebar. Oke. Kalau yang berunggah apanya? Batangnya. Oke. Oke, itu selingan ya. Namanya juga tematik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini keragaman yang lainnya ya. Ada alat musik nih. Selain tari tradisional, pakaian tradisional juga pastinya ada ya. Lalu ada alat musik tradisional ya. Wah, namanya agak sulit ya. Kruang Don Tritai adalah alat musik yang menyerupai gamelan khas Indonesia ya. Mirip ya. Cuma ya pasti ada bedanya lah ya. Mirip gamelan apa? Ayo. Bonang, Bu. Bonang? Ya, betul. Tapi memang apa namanya? Seperti ini ya susunannya ya. Kalau bonang kan kayak panjang 2 baris gitu ya. Nah, semoga besok kalian masih bisa ya untuk main gamelan ya. Entah di SD, entah besok ketika udah di SMP ya. Nih, mirip bonang.
Next, pengaruh kondisi geografis dengan kehidupan sosial budaya negara Singapura. Wah, sekarang kita ke Singapura. Wah, ada patung apa nih? Merlion. Merlion. Ini tuh hewan apa sih? Singa setengah ikan, Bu. Kepalanya singa, tapi badannya ikan ya. Nah, ini tuh ikonik ya. Jadi ikonnya negara Singapura tuh ini ya. Jadi kalau kalian besok ke Singapura piknik, wah, harus banget sih foto di sini ya. Menurut Bu Asmi ya. Tapi ya Bu Asmi ya belum pernah. Nggak apa-apa ya, kita pikniknya virtual. Maksudnya tuh biasanya ini tuh jadi ikon gitu loh. Kalau orang pada ke Singapura tuh ya fotonya di sini ya. Karena ini memang ikonnya gitu ya. Gitu. Terus warga di negara Singapura itu ya bermukimnya di dataran rendah dan pesisir. Kalau kalian ada juga ya yang di dataran tinggi ya, yang di Pakem, di Kaliurang. Wilson ada nggak ini Wilson? Wilson Sinagu. Itu tinggalnya di dataran tinggi ya itu ya. Kan di Kaliurang tuh dia. Wah, nggak ada ini. Oke, terus Singapura ini memiliki luas wilayah paling kecil ya di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu Singapura ini melakukan penambahan daratan untuk dijadikan pemukiman warga. Oke, berikutnya. Terus di sana itu kan mayoritas daerahnya berupa perkotaan dan dia itu sebagai pusat industri ya. Makanya di sana tuh kayak modern banget gitu ya, karena memang di sana tuh pusat kota dan industri gitu ya, mayoritas wilayahnya tuh. Karena sudah wilayahnya kecil ya, maka mereka mendapatkan penghasilan atau pendapatan negaranya itu dari perdagangan dan industri. Karena kalau untuk pertanian juga sulit ya, wilayahnya kan terbatas. Beda dengan di Indonesia, di Thailand ya. Nah, berikutnya masyarakat di pesisir pantai itu membentuk pola pemukiman yang memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Nah, berikutnya kita ke Indonesia nih. Kondisi geografis dan hubungannya atau pengaruhnya dengan kehidupan sosial budaya di negara kita. Nah, kan kita sering ya menemui gambar-gambar atau tempat lah ya, secara langsung kalian melihat kondisi yang seperti ini di Indonesia. Di sekitar kita tuh kita mudah menemukan hal-hal seperti ini. Ada sawah, ada gunung, pohon kelapa, langit yang cerah, kan bagus ya. Nah, masyarakat apa namanya di Indonesia itu ada yang bermukim di dataran rendah itu ya mayoritas ya. Ada juga yang bermukim di dataran tinggi. Kalau di kelas kita ya mayoritas di dataran rendah ya. Hanya beberapa yang tinggal di dataran tinggi. Di Kaliurang sana. Nah, intinya kalau yang tinggal di dataran rendah itu dan pesisir pantai itu ya tinggalnya di memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Karena memang manusia itu kan suka juga ya kalau hidup mudah atau dekat dengan sumber air ya, sehingga tidak kesulitan atau kekurangan ketika membutuhkan air. Lalu di dataran rendah itu biasanya dibangun wilayah perkotaan dan industri ya. Seperti ketika kalian sudah ke arah-arah mana ya? Arah-arah UGM atau ke arah-arah kota, itu kan dataran rendah ya. Di sana itu banyak pemukiman dan juga tempat-tempat perdagangan ya, menjadi wilayah perkotaan. Kalau perindustrian memang tidak terlalu banyak ya kalau di Jogja ya. Kalau di Jawa Tengah, di Jakarta, itu juga sudah banyak di Jawa Barat. Nah, kemudian Indonesia ini memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan ya. Misalnya apa? Hasil Kopi. perkebunan. Apa nak? Kopi. Kopi ya. Kopi ya, gambarnya yang ini ya. Pernah lihat? Pernah, Bu. Oh ya, pohonnya. Pernah lihat pohonnya?
Maksudnya secara langsung loh. Udah pernah? Di mana kalau sudah pernah? Di Sleman ada nggak? Oh iya iya iya. Kalau misalnya kalian ke tempat ngopi itu biasanya ada ya kopi-kopi yang sudah jadi seperti ini, biji-biji kopinya itu loh ya. Tapi kalau pohonnya ini memang ya tidak selalu mudah kita temui ya, karena memang ini sebagian banyak atau sebagian besar ada di dataran tinggi ya. Nah, ini biji kopinya itu seperti ini. Nanti kalau sudah dikelupas, dikeringkan, ya akan menjadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya ternyata negara kita itu menjadi produsen. Produsen itu apa? Pembuat, Bu. Pembuat. Oke. Selain itu Penghasil. penghasil. Ya, oke. Yang menghasilkan. Jadi Indonesia tuh penghasil kopi terbesar ketiga di dunia ya. Setelah Brasil dan Vietnam. Jadi wow, ternyata produksi kopi di negara kita tuh besar ya, karena memang wilayah perkebunan di Indonesia tuh masih luas sehingga banyak dan bisa ditanami kopi dengan jumlah yang besar. Nah, jenis kopi yang terbanyak dihasilkan adalah kopi robusta. Nah, kalian kalau berkesempatan pergi ke tempat ngopi ya, boleh tuh sambil tanya-tanya. Atau mungkin melihat ya, ini tuh jenis kopi apa, atau membaca-baca informasinya. Robusta atau Arabica ya, itu. Ya, jadi itu di tempat-tempat ngopi tertentu ya. Tidak semuanya tuh mungkin akan memberikan informasi-informasi seperti itu. Oke, nah berikutnya ini ada kondisi geografis di negara kita yang sangat menarik dan bisa dijadikan tempat wisata dan bahkan mampu menambah devisa atau pendapatan negara ya dari wisatawan-wisatawan mancanegara. Ini sangat menarik ya. Ada yang sudah pernah ke salah satu tempat ini? Adakah? Ini baru contoh saja, masih banyak ya. Gunung Merapi itu dekat kita ya, itu juga jadi tempat wisata ya. Meskipun sekarang ya apa namanya tetap terus dipantau ya karena aktif juga ya. Merapi itu cukup aktif ya memang gunungnya. Atau pantai di sekitar kita juga banyak sebenarnya. Ini Bu Asmi hanya memberikan contoh beberapa ya. Gunung Bromo, Pulau Belitung, lalu Danau Toba, Raja Ampat. Nah, ini sangat bagus ya. Semoga besok bisa piknik ke sini. Oke, next. Nah, ini juga tempat wisata ya. Taman Laut Bunaken, Raja Ampat, itu juga bagus wilayah apa? Bawah lautnya itu loh. Terumbu karangnya bagus, banyak ikan-ikannya. Kalau kamu bisa berenang, diving, snorkeling, nah itu bisa melihat seperti ini ya. Dan ini juga secara tidak langsung itu bisa menambah pendapatan orang-orang yang di sekitar tempat wisata ya. Jadi kalau kamu piknik ke suatu tempat itu, di sana kan pasti ada orang yang jualan. Ya enggak sih? Pasti ada orang yang jualan ya, entah jualan makanan, minuman, atau mungkin ojek ya, menyediakan jasa ojek, atau menjual cindera mata. Itu pasti ada ya, karena memang itu potensi. Nah, maka bisa menjadi mata pencaharian. Di Jogja itu kan banyak juga ya tempat wisatanya. Nah, itu menjadi potensi daerah dan bisa menghasilkan atau mendatangkan pendapatan untuk daerah tersebut. Nah, berikutnya. Ini terkait dengan sama ya ini ya tadi ya. Intinya tentang pemanfaatan kondisi alam untuk mata pencaharian ya. Kalau yang tinggal di dataran tinggi itu ya biasanya apa? Kegiatan ekonominya apa? Bertani apa kalau di dataran tinggi? Apakah sama dengan yang di dataran rendah? Tidak. Kalau dataran tinggi biasanya menanam apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Tanaman apa biasanya yang ditanam di daerah dataran tinggi? Pasti kan berbeda dengan yang di dataran rendah. Teh, betul sekali.
Ada lagi? Kalau di Dieng itu ada Kentang, tanaman Bu. kentang, betul. Terus tanaman wortel itu juga ya. Kol, itu kan di dataran tinggi. Kopi juga, betul. Kalau di dataran rendah, apa biasanya hasil pertaniannya? Salak. Kelapa. Salak tuh ya bisa. Kelapa, hasil pertaniannya yang di sawah itu nak. Padi. Padi ya di dataran rendah kan ya emang ya padi, apalagi selain padi di sawah itu dataran rendah. Jagung ya betul sekali, padi, jagung, tebu itu juga. Makanya orang di dataran tinggi itu kan rata-rata juga nggak menanam jagung, nggak menanam tebu kan karena kurang pas gitu loh ya suhunya. Rata-rata itu ditanam di dataran rendah. Orang juga yang di dataran rendah nggak menanam teh karena kurang cocok. Nah, maka cocoknya ditanam di dataran tinggi. Nah, maka memang perlu disesuaikan ya. Apa mata pencaharian atau tanaman yang bisa ditanam dengan kondisi alam di sekitar. Jadi disesuaikan. Nah, kalau orang yang di dekat pantai atau mungkin yang bisa menjadi nelayan, nah tentu saja bisa menghasilkan ini ya, mengekstrak dari laut, ada hasil lautnya berupa ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara ya. Ini bisa diambil dari laut. Nah, anak-anak, ini juga sudah pernah Ibu berikan ya untuk materi ini. Ini semacam rangkuman kalau ini. Sebentar. Jadi ini adalah keterangan, informasi, kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Ya. Ini ASEAN. Bentar, ini ketutupan ya guys. Nah, lambangnya seperti ini. Sekretariatnya ada di Jakarta. Lalu ada arti-artinya ya, lingkarannya itu persatuan. Padinya ini ada 10, artinya 10 anggota. Tulisannya ini identitasnya, terus warna-warnanya ini juga ada lambang-lambangnya ya. Artinya itu apa ada. Nah, terus di sini ada keterangan terkait dengan apa namanya? Kalau pemerintahan tuh misalnya ya di Indonesia presidensial, artinya Indonesia dipimpin oleh presiden begitu. Lalu bentuk negaranya republik. Nah, ini terkait dengan tugas kalian yang di GC. Bagi yang belum ya bisa dilengkapi atau mau memperbaiki bagi yang sudah mengirim yang di tanggal 26 November. Kalian kan tak minta membuat mind map. Mind map berarti pusatnya sini mungkin negara ASEAN. Terus kamu bikin cabangnya. Ada berapa tadi negaranya ASEAN? Berapa nak? 10. 10. Nah, kamu bikin cabang 10. Nama-nama negaranya. Terus dari setiap negara itu kamu berikan cabang lagi. Misalnya ini, kamu mau lengkapi dengan data ini, bisa ya. Karena kan selengkap-lengkapnya ya, kondisi geografisnya, kondisi ekonomi, politik. Politik itu meliputi ini loh, bentuk negara, pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, ini politik ya. Lalu kalau perekonomian tuh terkait dengan ini misalnya, hasil pertanian atau peternakan, atau kegiatan ekonominya tuh mayoritas ngapain di negara itu. Terus hasil bumi, HB itu hasil bumi ya. Nih, hasil bumi. Nah, ini untuk beberapa negara. Kemudian selanjutnya ini budaya. Bisa meliputi nih suku yang ada di negara itu. Lalu bahasa yang digunakan. Agamanya apa saja di negara itu. Kalau di negara kita kan ada 6 ya. Nah, itu kamu bisa cantumkan di situ. Terus sukunya atau rasnya yang ada di negara itu. Ini ada 10 ya, sudah ada 10 ya nak ya. Kamu bisa mencari dari sini.
Bisa juga mencari dari internet kalau mau dilengkapi. Nah, di sini ini ada tokoh ya, 5 tokoh pendiri ASEAN ya. ASEAN tuh ini loh kepanjangannya. Association of Southeast Asian Nation. Jadi organisasi negara di Asia Tenggara. Didirikan oleh 5 orang ini. Dari Indonesia ada Malik, Singapura, S. Rajaratnam, Thailand Tanat Koman, Malaysia, Tun Abdul Razak, Filipina Narcisco Ramos. Nah, ini lambang-lambang apa namanya? Kok lambang? Bendera negaranya ya. Kemudian ini petanya. Nah, kenapa kok orang-orang di Asia Tenggara itu, negara-negara di Asia Tenggara itu kok membentuk ASEAN? Nah, karena ini Luna. ASEAN didirikan atas dasar ini, persamaan letak geografis ya, sama-sama di Asia Tenggara. Terus selain itu, mereka juga memiliki kemiripan budaya. Lalu untuk memajukan Exosbudcam ya, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keamanan. Nah, ini disingkat ya, untuk memajukan tadi itu. Karena kan tadi ada kerjasama, yaitu untuk memajukan ya. Pasti kan ngapain orang kerjasama? Pasti untuk mencapai tujuan yang bagus, yang ingin dicapai bersama. Memajukan ekonomi, memajukan kebudayaan, memajukan keamanan ya, meningkatkan keamanan. Tadi ada perjanjian-perjanjian itu, Zopan dan lain-lain tuh. Nah, itu. Kemudian ini ada keterangan lebih lanjutnya yang tadi ya, yang lanjutannya yang depan tadi loh, Nak. Dari ibu kota sampai hasil bumi, julukannya ya. Nih, Brunei Darussalam dijuluki negeri petro dolar. Masih ingat kenapa? Karena apa? Penghasil minyak bumi. Oke, penghasil minyak bumi terbesar ya. Atau pendapatan negaranya itu mayoritas atau terbesar itu dari minyak bumi. Ya, kan dijuluki nih negeri petrodolar. Ya. Nanti kamu bisa searching loh, kok kenapa ada julukan-julukan seperti ini. Negeri 1000 pagoda, ya. Tanah terkunci. The Lockland, ya. Nah, bahasa Inggrisnya. Karena dia nggak dikelilingi laut ya, tapi dikelilingi oleh daratan-daratan ya, Laos itu. Nah, ini ada julukan-julukannya, nanti kamu bisa pelajari lagi. Nah, jadi hari ini tidak ada tugas khusus ya, Nak ya. Benar. Kalau seperti ini, kalian melihatnya apa? Yang tampil di layar kalian? Thailand. Oke, baiklah. Terus, ini Bu Asmi buka apa? GC. Oke, terlihat ya GC ya. Oke, baik. Bu Asmi akan menunjukkan yang harus kalian lengkapi itu adalah, belum kita akhiri ya. Bu Asmi ingatkan untuk melengkapi tugas yang tanggal 24 dan 26 IPS. Karena setelah ini kira-kira ya akan ulangan ya untuk IPS itu tema 8 ya. Nah, ini yang pertama. Tanggal 24 November. Ini memang agak banyak, tapi kan diberi kesempatan sampai sekarang. Nah, yang mengembalikan baru 17, yang belum. Sebenarnya Bu Asmi itu harapannya kalian di GC itu hanya satu saja sih akunnya, biar enggak ribet gitu loh. Ara. Halo Ara, monitor. Ini yang belum ya. Ara, Talita, Kinan, Bintang, terus Aura, terus Tora, terus Ajeng, Angelica, Puput belum ya ini ya. Puput, terus Erlin. Oh, pakai akun satunya. Ini yang nggak bisa dikembalikan itu ya? Akun yang ini ya? Ini akun yang baru. Oh, oke. Baiklah. Yang lama udah tak kumpul. Udah, oh ya. Akun yang lama. Oke, benar. Terus Sinas Yuda.
Nah, yang belum dilengkapi. Berarti ada tugas ya bagi yang belum. Yang sudah berarti free. Oke? Sudah jelas belum? Ayo tadi yang tak panggil namanya. Ara, Talita, Kinan, Ajeng, Bintang, Jelas, Bu. Tora, oke. Aura. Aura udah gabung belum ya? Bisa gabung nggak ya hari ini? Udah sembuh belum dia? Belum Aura. sembuh tapi udah gabung. Oke, Aura mantap jiwa. Terus Angel, terus Sinas, Erlin, Yuda. Oke. Silahkan hari ini dikerjakan. Enggak, semakin banyak ya. Itu untuk tanggal 24 dan satu lagi tanggal 26 IPS. Nah, ini malah baru sedikit banget. Ayo, ini banyak ini yang belum. Tolong dilengkapi ya. Di selembar kertas, kalian bikin mind map tadi itu. Tengahnya ASEAN, terus dibikin panah 10 nama-nama negara, terus dikasih data-datanya tadi itu. Kan sudah Bu Asmi berikan rangkumannya toh. Kalian bisa melengkapi. Oke, ada Yuda, Kinan, Sinas, Angelika, Angel, Ara, Aura, Talita, Erlin, Ajeng, Selin, Bintang, Anju, Sonya, Talita saya sebut belum tadi, Tora, ya, itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti yang nggak tak sebut namanya artinya sudah. Nah, sudah ada di sini. Ding, 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 ding. Nah, ada yang mau ditunjukin nggak? Boleh ditunjukin nggak? Oh ini. Oh, jangan. Kalau ada yang mau tak bukain loh. Tidak. Oke. Oh, Wilson ini belum ini kayaknya Wilson ini. Ini kosong ini. Nggak boleh ya seperti ini. Ibu sarankan tetap dikirim melalui GC ya. Dan Bu Asmi kasih saran gini, kalau misalnya ya tugas video dilalah terlepas dari ini ya. Tugas video kalian nggak bisa ngirim lewat GC, tolong diusahakan ngirimnya tuh dalam bentuk link. Misalnya di YouTube, kalian upload di YouTube kalian atau ke Google Drive. Kalau misalnya memang terpaksa belum bisa, kalau melalui WA, tolong di GC itu tetap diklik serahkan atau turn in, terus dikasih catatan di kolom chat GC ya. Sudah saya kirim melalui WA. Oke, jadi Bu Guru nggak kelewat gitu loh. Jadi nanti tak nilainya tetap di GC gitu loh. Walaupun itu ada di WA filenya. Jadi nggak kelewat. Paham? Oke, siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini? Jadi yang tadi namanya tak sebut, itu tugasnya ada yang mengerjakan dari Bu Pena, jawabannya saja. Dan juga ada yang membuat mind map. Kalau masih bingung, silahkan menghubungi Bu Asmi. Oke anak-anak, karena untuk selanjutnya itu waktu kita terbatas ya, tanggal 18 dan 19 kalian sudah tryout. Ya, maka untuk tugas-tugas yang masih belum lengkap, silahkan dilengkapi. Untuk tryoutnya semaksimal kalian, sebisa kalian. Tidak usah takut, yang penting kalian berusaha. Ya, nggak usah panik, karena nanti akan ada beberapa kali tryout. Ya, akan diinfokan lebih lanjut untuk jadwal tryout lanjutannya. Tapi yang pertama, di tanggal 18 dan 19. Kalian datang ke sekolah, mengerjakan untuk tryoutnya itu. Ya, begitu. Ada yang mau bertanya, anak-anak?